Kalau untuk hasil sih ya ini untuk teman-teman yang mungkin pengen opsi lain dengan biaya yang tergolong cukup hemat, silahkan dicoba sendiri ya lur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airbrush Lur. Gimana kabarnya? Tentunya dulur-dulur selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga image ya lur ya. Oke, di kesempatan kali ini kita pengen ngaplikasiin cat warna silver lembayung biru. Apakah hasilnya nanti bisa dilihat nanti pas waktu akhir-akhir saja ya lur. Kalau sekarang ini masih sesi awal. Terus di sini untuk silvernya saya pakai auto glow, terus untuk dasar silvernya sendiri saya pakai warna hitam dari auto glow juga. Untuk kodenya itu DF95 strip 09077. Ini jenisnya poliuretan ya lur ya. Oke lur, untuk kesempatan kali ini mungkin saya pengen juga menjawab sedikit-sedikit lah ya. Pelan-pelan kita jawab pelan-pelan di sini. Kemarin tuh ada pertanyaan di video terakhir saya yang saya upload kemarin yang bahas tentang clear nggak mau merekat pada media. Terus ada pertanyaan gini, Mas bahas degrazer dong. Katanya tukang cat bisa pakai thinner PU. Siapa yang bilang? Oke lur, silikon remover atau yang familiar kita sebut dengan degreaser itu adalah cairan untuk memastikan bahwasanya media itu benar-benar bersih dari kandungan silikon setelah mungkin dicuci dengan sabun yang mengandung silikon atau mungkin silikon dari kompon, terus bisa menanggulangi misalnya ada minyak di situ ketika kita waktu mau pengecetan itu tangan kita habisnya megangin gorengan dari tempatnya Mbak Darsini kan biasanya kalau pagi atau sore itu kan Mbak Darsini bikin gorengan ya, setelah kopi itu biasanya Mbak Darsini ngasih gorengan. Nah siapa tahu tangan kita habis megang gorengan nggak sengaja megang media itu, jadi bisa terantisipasi oleh degreaser itu atau cairan silikon remover itu fungsinya. Terus kalau yang bilangnya tukang cat pakai thinner PU itu bisa, itu salah kaprah. Siapa yang bilang? Gini, cat kita lap pakai thinner walaupun bukan PU itu pasti ya hancur, rusak, terhapus kan gitu. Siapa yang bilang? Jadi kalau misalnya teman-teman nggak punya cairan silikon remover atau degreaser itu bisa mungkin bisa pakai bensin atau enggak apa alkohol mungkin bisa. Terus ada lagi yang tanya kayak gini, lucu-lucu pokoknya pertanyaannya teman-teman yang mungkin masih pemula atau masih belajar ya maklum aja kalau memang nggak tahu lebih baik dipertanyakan. Jadi gini, ada pertanyaan gini, Mas saya misalnya pakai NC nih ya kan, terus catnya pakai NC, terus thinnernya pakai PU, apakah setelah jeda 30 menit bisa naik ke clear coat? Ya tentu saja nggak bisa. Yang namanya cat NC walaupun thinnernya poliuretan atau PU kita campurin, ya tetap dia secara tekstur, secara karakter dia tetap NC, nggak bakal dia berubah menjadi PU, nggak ada. Jadi tetap mengikuti tingkat pengeringan yang ideal. Misalnya 8 jam atau 1 malam baru kita bisa naik ke clear coat gitu ya. Jangan salah paham ya. Nanti mentang-mentang catnya NC terus thinnernya PU, catnya jadi berubah PU, enggak, dia enggak bakal bisa merubah karakter gitu. Jadi teman-teman itu harus benar-benar memahami tentang hal-hal seperti itu. Hal-hal yang sepele mungkin bisa bikin jadi bertele-tele kalau enggak dipahami dengan baik. Oke, untuk pertanyaannya 2 pertanyaan sudah saya jawab. Terus ada pertanyaan lagi, pokoknya pertanyaan yang lucu-lucu aja ini saya ambil. Mas, teklut, bahas teklut dong Mas. Teklut tuh kenapa kok kayak lengket-lengket di tangan, rasanya kayak ada lemnya, apakah memang seperti itu? Ya memang bener, teklut itu memang karakternya ya kayak gitu. Kalau di tangan itu terasa lengket-lengket seperti memang ada kayak lemnya. Nah guna daripada teklut itu, pertanyaan yang awal tadi, setelah kita lakukan pengelapan menggunakan degreaser, menggunakan kain microfiber yang warna kuning yang saya pakai lap tadi menggunakan cairan itu degreaser, itu setelah itu kita lap menggunakan teklut untuk memastikan bahwasanya
benar-benar tidak ada debu yang nempel di situ. Debu kecil-kecil yang mungkin tidak terlihat oleh kasat mata itu bisa diserap oleh tagload. Dan mungkin ada kain atau sisa microfiber yang nempel-nempel di situ atau peritilan-peritilan kainnya itu bisa terserap juga. Jadi itu fungsi daripada tagload. Oke. Untuk degreaser itu untuk memastikan tidak ada kandungan minyak atau silikon. Terus kalau untuk tagload untuk memastikan tidak ada indikasi debu kecil-kecil yang masih nempel di media. Nah, itu pertanyaannya sudah saya jawab ya. Setelah kita mengaplikasikan warna hitam tadi karena jenisnya itu poliuretan, jadi kita butuh waktu itu cuma 20 menit langsung kita naik ke warna silver. Untuk warna silvernya sendiri saya pilih silver mica matte atau silver metallic. Cuma untuk metaliknya sendiri itu lebih cenderung lembut kecil ya, karena kita nanti pengen naik ke tahapan selanjutnya untuk kita aplikasikan lembayung biru. Biar supaya lembayungnya nggak tabrakan dengan metalik silver yang ada, kita pilih silver yang karakternya memiliki partikel yang lebih lembut supaya nggak tabrakan ya metaliknya nanti dengan partikel yang dibawa oleh lembayung birunya. Gitu ya lur ya. Untuk silvernya sendiri saya pakai auto glue, terus untuk kodenya itu EF95-90018. Oke teman-teman yang sudah bertanya saya ucapkan terima kasih karena sudah berpartisipasi di dalam video saya, sudah mau komen, sudah mau tanya. Ya ibaratnya kalau memang teman-teman masih belajar atau masih pemula, sama-sama kita belajar di sini ya lur ya. Jadi nggak ada orang pinter, yang ada itu orang yang pernah melakukan hal itu terus dijadikan pengalaman. Jadi semoga jawabannya bisa dimengerti dan bisa dipahami dan bisa diterapkan ya lur ya. Oke, dari tadi kita sudah ngobrolin tentang pertanyaan. Terus di sini saya ingin kasih tahu bahwasanya saya lagi pakai Meiji Finer Core yang standar, karena setahu saya Meiji itu mengeluarkan Finer Core itu ada 2 tipe, yang satu HVLP, yang satunya standar. Nah, yang saya pakai ini yang standar. Untuk info lebih detailnya mungkin kita obrolin di next video saja, yang mungkin kita akan bahas tentang Meiji Finer Core yang standar ini seperti apa sih karakternya gitu ya. Untuk sementara ini mungkin saya akan demokan dulu atau saya pakai dulu untuk penjelasannya nanti di next video. Nah, oke lur. Untuk ini setelah warna silver ini sudah kita aplikasikan jeda 20 menit, kita pengen naik ke lembayung biru. Nah, lembayung biru sendiri ini memiliki jenis NC. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Jadi pertanyaannya itu seperti ini, kebalikan daripada proses yang ada di dalam video ini ya. Jadi pertanyaannya itu, Mas saya pengen ngaplikasikan warna dasar NC, terus nanti kita saya mau naikkan warna intinya itu menggunakan jenis PU. Jadi kebalikan daripada proses yang ada di dalam video ini. Itu gini, tak kasih tahu ya, kalau untuk NC itu memiliki karakter yang mirip sekali seperti karet. Jadi tingkat pengeringannya itu harus memang diperhatikan lur. Jangan sampai NC-nya belum kering sudah ditimpa lagi dengan bahan baru, nanti tingkat pengeringannya itu belum maksimal sehingga membutuhkan pengeringan lagi, akhirnya catnya yang di atas itu tarik-tarikan sama cat NC yang di bawah. Nanti hasil catnya itu akan seperti kayak kulit yang keriput gitu ya lur ya. Jadi kalau untuk misalnya dasarnya NC ya keringkan dulu kurang lebih 8 jam baru naik ke base coat yang PU. Setelah di base coat dengan yang PU jeda 20 menit bisa naik ke clear coat. Jadi untuk prosesnya itu kebalikan dari proses yang ada di dalam video ini. Nah, untuk yang di dalam video ini tadi kita dari awal itu memang full PU. Dari yang warna hitam sama warna silver kita full PU. Terus untuk yang lembayung ini kita menggunakan jenis yang NC. Nah, nanti saya akan lebih kasih tahu lagi setelah NC ini kita akan stop. Ini kan kita mengaplikasikannya malam hari. Kemungkinan besar itu kita aplikasikan clear coat setelah warna lembayung ini mungkin itu di sore harinya nanti kalau sudah
saya keringkan. Saya nggak berani main cepet-cepetan karena ya tahu sendiri ya, kalau kita pakai NC terus kita keburu nafsu pengen cepet-cepet nge-clear, nanti malah nggak jadi apa-apa. Oke ya lor ya, tadi malam kan kita ngaplikasikan lembayung NC. Nah paginya itu saya jemur, terus ini sore harinya saya pastikan ini sudah kering. Jadi tak jemur tadi seharian, tapi nggak di bawah terik matahari, masih ada atapnya. Oke, kita lanjut ke pengaplikasian clear coat. Oke, setelah kita lakukan lembayung malam, terus tadi sudah saya kasih tahu ya bahwasanya pengeringannya itu setelah lembayung tadi malam kita aplikasikan, kita keringkan semalam, terus sampai sorenya kita mau aplikasikan ini clear coat supaya si lembayung yang NC tadi itu memiliki daya pengeringan yang maksimal, terus daya keras yang maksimal, supaya ketika kita mengaplikasikan clear coat yang membawa chemical kimia thinner, cat yang NC tadi itu tidak mengalami chemical bonding yang berlebih. Chemical bonding yang berlebih itu istilahnya lembek kembali tapi nggak berlebihan, jadi cepat untuk mendapatkan tingkat pengeringan lagi setelah di clear coat, supaya ketika nanti clearnya sudah kering, sudah memasuki sesi pengeringan, ketika ditekan kuku itu nggak ada bekasnya. Karena teman-teman itu sering bertanya seperti itu ya, Mas, clearku kok masih bekas ya, sudah 1 minggu, padahal dia nggak perhatikan yang di bawah nih. Yang di bawah ini kayak apa, seperti apa ya, dikoreksi dulu yang dari bawah, baru bisa mengindikasi clearnya. Kalau kita langsung nyalain clearnya nggak bisa, karena clear itu mungkin sudah kering, sudah keras, tapi yang di bawahnya masih lembek, jadi nggak kuat. Ibarat bikin rumah, kalau pondasinya lembek, yang di atas pasti nggak kuat tuh gitu. Sorry, kalau bikin rumah pondasinya nggak kuat, yang di atas nggak kuat, pasti nggak kuat gitu ya. Itu untuk penjelasan secara logikanya seperti itu. Oke, untuk clear coat kita pakai 40-10 dari Auto Glow. Terus untuk mixing rasionya itu 4:1. Untuk thinner saya pakai 25%, dan di sini saya masih pakai Meiji Thinner Core ya. Dari tadi itu saya pakai Meiji Thinner Core. Jadi setelah saya cat base coat warna hitam, saya cuci pakai silver, saya cuci lagi, saya pakai lembayung, saya cuci lagi, saya pakai clear coat. Gini ya. Kalau kita pakai satu spray gun terus kita pakai semua warna, itu usahakan tingkat saat menyuci spray gun itu benar-benar bersih ya. Apalagi ketika kita habis pakai silver metalik terus kita mau ngaplikasikan warna hitam, itu kalau silvernya kan partikel yang nggak hilang, benar-benar hilang, nanti akan mempengaruhi warna hitamnya. Itu pasti warna hitamnya itu ada kayak silvernya. Saya pernah kok kayak gitu dulu waktu masih belajar tuh, kenapa warna hitamku kok ada titik-titik silvernya ini. Ternyata saya nyucinya nggak bersih gitu ya. Oke, untuk pengaplikasiannya di sini saya lakukan sebanyak 3 layer tanpa jeda. Mas, sampean tuh kok sering sekali bikin nge-clear kok nggak pakai jeda, emang nggak takut meler, emang nggak takut popping atau yang lain? Nggak ya. Jadi gini, alasan pertama kenapa saya nggak pakai jeda itu kemungkinan besar ruangan saya yang ya ibaratnya belum steril, belum benar-benar bersih ya lur. Jadi kalau kita main jeda itu ibaratnya rancu, malah rancunya gini, ketika kita ngaplikasiin clear coat nih ya, misalnya kita aplikasikan 1 lapis, terus kita jeda lagi 10 menit atau 20 menit, terus kita mau clear lagi. Nah, selama kita jeda itu, apakah kita benar-benar bisa memastikan tidak ada debu yang nempel di situ? Ya kan? Karena secara mohon maaf, teman-teman yang masih belajar itu kemungkinan besar ngecatnya itu masih di emperan rumah atau di halaman DPR. Nah, itu kan rawan banget loh, debu banyak di sekitaran. Itu kalau kita main jeda, otomatis sepanjang kita jeda itu debu, kotoran,
dinosaurus, kadal, terus dan lain-lain itu keburu nempel di situ. Terus kita mau aplikasikan clear coat lagi, otomatis debu itu akan ketanam. Nggak mungkin nanti ada kadal ketanam ke situ, kan susah ya memperbaikinya. Jadi saya nggak pakai jeda, alasannya seperti itu. Yang penting itu jarak konsisten, overlapnya rapi, terus alur pengeklirannya itu rapi dari titik A ke titik B, jangan loncat sana loncat sini, nanti filmnya nggak rata. Biasanya itu kalau film nggak rata akhirnya tebel tipis, nanti akhirnya meler, popping gitu ya. Oke lur, ini media setelah kita clear coat tadi kita simpan di sini dan kondisinya ini masih basah. Kemungkinan besok kita akan review ya lur ya. Oke, kita tunggu dulu minimal kita bisa sentuh, nanti kita review. Oke lur ya, untuk medianya kita pindah di dalam ruangan yang ada lampu neonnya dan ada sebungkus rokok dan setengah cangkir kopi Mbak dari sini. Untuk hasilnya seperti gini lur. Oke. Nah, seperti biasa kita taruh sini dulu kameranya, kita ngobrol sedikit tentang pengaplikasian clear coat ya, mungkin masih gagal paham dan sering dapetin jerukan yang gede-gede kayak jeruk Bali. Enak lur kalau misalnya dulur-dulur dapet jerukan yang gede-gede ya bisa dibikin es, enak. Nice. Tinggal belikan es batu ya kan, bikin es jeruk, enak terus. Kopi butter sini pas susunya. Oke lur, jadi gini, ketika kita melakukan aplikasi clear coat dengan jarak yang relatif cukup dekat, kita bakal dapetin droplet yang ideal, droplet yang halus. Dan droplet yang halus itu bisa membantu sesi float temp. Sesi float tempnya lebih terbantu oleh droplet yang halus. Tapi kalau jaraknya dulur-dulur itu misalnya kayak nyiram bunga jus, droplet yang dihasilkan relatif cukup gede-gede, nanti akan sangat mengganggu sesi float temp gitu ya. Terus kalau kita pakai main flash off nih, yang sering nanyain flash off, ketika kita aplikasikan sekali jebret terus kita flash off 10 menit itu ada serangga yang lewat, kadal yang lewat, terus debu, terus sampah apa semua nempel di situ, terus kita clear lagi ya, clearnya kotorannya ketanam gitu. Biasanya kalau kita main flash off gini, alasan nggak main flash off atau main flash off itu tergantung dulur-dulur. Kalau kita main flash off, misalnya satu layer kita jeda 10 menit, otomatis dia akan memasuki sesi float temp. Sesi float temp yang belum selesai, yang sudah setengah kering, biasanya itu kalau disentuh gini dia kayak double tip, dia sudah membentuk dirinya atau membentuk hasil dari droplet yang dihasilkan tadi. Setengah kering terus kita timpa lagi, otomatis yang kontur yang ada atau dasar yang ada dia akan ketimpa, nanti akan diikuti sama hasil yang terakhir. Jadi hasil yang pertama jerukannya misalnya masih gede-gede terus kita timpa lagi, otomatis jerukan yang pertama akan membentuk jerukan yang terakhir. Jadi akhirnya hasilnya itu bisa kayak jeruk gede-gede gitu ya. Jadi kalau saya pilih langsung jadi seperti ini, langsung masuk sesi float temp, terus dapat hasilnya seperti gini. Oke lur, semoga videonya bermanfaat. Saya pamit undur diri. Thank you for watching. Love you all. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi butter sini pas susu.